Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, kembali lagi di LK Penajam Channel. Channelnya orang-orang haus akan ilmu untuk mempersiapkan diri di dunia kerja. Pada video kali ini, Mimin mau memberikan sedikit sharing pengalaman sebagai admin billing, di mana admin billing ini atau staf administrasi spesialis penagihan merupakan bagian penting dalam Departemen Keuangan yang memiliki tugas untuk melakukan penagihan atau menerbitkan tagihan pada konsumen. Nah, mengapa harus ada admin billing? Kan ada kasir atau counter. Kasir memang tugasnya juga untuk melayani pembayaran konsumen. Namun, biasanya kasir berada di toko retail atau restoran. Sementara admin billing biasanya melayani konsumen dalam bentuk B2B atau business to business yang transaksinya cukup besar. Admin billing adalah posisi yang berada dalam Departemen Keuangan dan memiliki tugas utama di mana salah satunya adalah mengelola billing tulis, menerbitkan tagihan atau faktur, mempersiapkan dokumen tagihan, dan juga tanda terima. Di mana ada pada posisi ini pekerjaan yang dilakukan sedikit banyak ditunjang oleh SAP software. Apakah SAP software itu? Cek video belajar SAP yang part pertama ya. Oke, langsung saja kita buka SAP-nya. Kita login dulu ya. Oke, kita sudah login. Nah, di sini Mimin membuat favorit, di mana untuk tikot-tikot yang biasa dipakai oleh admin billing. Nanti kita bahas kalau memang ada waktu, kita bahas satu persatu ya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kita kelola dulu billing tulisnya ya. Kita bisa pakai menu ini, maintain billing tulis. Jadi sebelum kita melakukan billing, itu ada proses yang namanya membuat quotation. Kemudian setelah membuat quotation kita direspon oleh customer, PO keluar dari mereka, baru kita buatkan yang namanya sales order. Jadi dari quotation kita pilih, dia mau ngambil item apa aja nih. Nah, kita masukkan ke dalam SO. SO itu adalah item-item apa aja yang dari quotation itu yang diambil menjadi sebuah PO dari customer itu. Nah, setelah membuat SO, kita siapkan barangnya. Setelah barang kita kirim ke customer, muncullah nanti yang namanya DO, delivery order. Jadi istilahnya mengidentifikasikan bahwa barang-barang itu keluar secara sistem. Setelah barang itu diterima oleh customer, kita dapat tanda terimanya, maka kita juga harus membuat namanya good issue di dalam sistem, bahwa yang menandakan bahwa barang yang telah keluar melalui DO tadi itu telah diterima dengan baik oleh customer, sehingga kita harus membuat yang namanya GI. Setelah dapat GI, nah baru kita bisa melakukan billing. Cuman referensi untuk melakukan billing adalah referensi dari DO tersebut. Sekarang kita buka dulu ya untuk melihat DO mana aja sih yang sudah di GI. Yang pertama yang harus diisi yang pasti ada namanya tanggal di sini ya. Kemudian di sini sales organization. Nah, sales organization ini tergantung dari ini ya, dari perusahaanmu. Oke, kita langsung saja display billing tulisnya. Nah, ini dia nomor dokumen ini yang disebut sebagai delivery order. Ini yang kita pakai biasanya untuk melakukan sebuah billing. Hati-hati ya teman-teman, ini kan kita ngeblok salah satu kolom ya. Pada saat masuk, kalau kita ingat tadi semuanya keblok. Ini kalau seandainya kita
klik tombol save, maka ini akan terbilling semua menjadi semuanya menjadi sebuah tagihan. Tentunya membuat tagihan ini nggak serta-merta kita jadikan sebuah tagihan semua ya. Kita harus cek satu-satu benar nggak sebelum kita billing dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam sebuah penagihan, baik itu di customer A, B, C, itu sesuai dengan ketentuan mereka. Yang sampai kita billing ternyata masih ada dokumen yang kurang, seperti dokumen tanda terima barang atau mungkin bahasanya mereka tuh GR gitu, good receipt mereka gitu di sistem mereka. Nah itu dokumen itu perlu lengkap baru kita bisa billing sebaiknya per satu gitu. Oke, kita cukup copy pastekan ininya saja ya. Nah jadi dari nomor-nomor ini saja kita pakai nanti untuk referensi billing kita. Oke guys, kita lanjut ke bagian intinya, yaitu membuat tagihan. Kita bisa pakai T-code ini ya, create billing document atau membuat dokumen tagihan, langsung menggunakan dengan referensi delivery order yang sudah kita dapatkan di maintain billing list tadi. Oke, langsung saja kita klik, atau bisa juga dituliskan di sini VF01, terserah teman-teman. Oke, ini dia tampilannya untuk membuat sebuah tagihan. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah membuat tanggal billingnya. Coba kita gunakan aja misal hari ini ya. Nah ini tanggal 5 bulan 12 2021. Kita masukkan salah satu dari nomor DO ini, kita masukkan di sini. Oke, langsung saja kita display atau kita eksekusi. Oke, untuk DO ini kita punya item yang namanya circlip 1 pieces, harganya 43.353. Nomor material atau part numbernya ini ya. Kita akan menjual ke customer PT Cipta Kerjatama. Oke, kita display dulu dokumennya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain yang pertama tanggal billingnya, kemudian referensi PO-nya. PO dari customer itu biasanya ada, nanti kita lihat di sini ya. Terus selanjutnya masuk ke condition. Nah, kita cek lagi di sini benar nggak harga barangnya sebelum pajak, benar nggak dia 43.353, pajak 10%, kemudian sini totalnya. Nah itu aja mungkin yang perlu diperhatikan. Untuk membuat billing dokumen langsung saja di save. Ini setelah di save nanti kita akan kembali ke menu awal. Nanti di pojok di sini di pojok kiri bawah sini ada nomor billingnya. Nah yang tak kalah lupa dalam melakukan sebuah billing, hal-hal yang harus diperhatikan adalah kita buat new season dulu ya. Sebelum kita klik tombol save, kita hal-hal yang harus diperhatikan adalah, nah ini dia, kita harus ngecek di display sales order. Artinya sales order ini kan dokumen dalam SAP ini dibuat berdasarkan dari PO si customer ini ya. Nah sekarang kita harus cek apakah benar PO ini dibuat dalam satu SO. Terkadang itu memang ada human error ya. Jadi si part counter atau bagian yang membuat sales order ini atau SO ini, dia membuat 2 SO. Salah satu dari SO itu mungkin SO tersebut lupa dihapus, sehingga ada kemungkinan nanti bisa terjadi double billing. Nah ruginya bagi kita ketika terjadi double billing adalah
hanya satu billing yang diakui oleh perusahaan customer tersebut, sehingga satunya lagi kita rugi di pembayaran pajak, karena yang namanya tagihan bersifat invoice itu pasti hal yang paling melekat adalah pajak. Perhatikan, untuk itu kita cek dulu sales ordernya, apakah dalam PO ini ya, kita copy pastekan aja nih PO yang sebelah kiri di saat kita mau ngebilling dengan display sale order. Oke, kita masukkan saja, langsung kita search. Oh, ternyata untuk PO ini dibuat dalam satu order, jadi aman ya. Kita bisa melanjutkan ke billingnya tadi. Oke, ini kita save ya, karena mohon maaf saya juga bilang tidak berkenan untuk menyimpan ini. Jadi kita tanya, do you want save? No ya. No. Nah, sekarang kita mau lihat nih contoh dari invoice yang sudah kita buat tadi misalnya. Nah, ini kita masukkan nomor billing dokumen. Nah, billing dokumen itu tadi yang saya bilang di pojok kiri bawah itu, setelah kita save nanti muncul. Ini kita masukin nomor billingnya ya. Untuk melihat tampilan lembar dari hasil yang kita billing, kita masukkan aja nomor billingnya. Setelah kita dari tikot VF01 tadi, kemudian kita masuk ke VF03, pilih menu billing dokumen, kemudian issue to output. Nah, baru kita print preview ya, kita lihat saja. Print preview. Nah, ini dia teman-teman tampilan invoice-nya. Oke, invoice sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita buat tanda terima. Tanda terima itu semacam bukti bahwa kita sudah menyerahkan dokumen tagihan ke customer. Oke, selesai sudah video yang singkat ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa jika menyukai video ini silakan klik tombol share, like, and comment. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.